Hai guys, balik lagi sama gue Randy Nurzain. Jadi pada video kali ini gue bakal membandingkan kedua HP tersebut ya. Dan di sebelah kiri ini ada iPhone 6s Plus, di sebelah kanan gue ini ada iPhone 8 Plus. Emang kalau dari keduanya berbeda ya, secara dari segi spesifikasi, dari harga, dan dari jeroannya tuh juga beda. Tapi banyak teman-teman nanyain, gimana sih kemampuan iPhone 6s Plus di tahun 2020 ini, dan kalau di compare dengan iPhone 8 Plus kayak gimana? Karena masih banyak teman-teman yang penasaran sama performa kedua HP ini, terutama di iPhone 6s Plus untuk yang budgetnya masih minim ya. Jadi di sini gue bakal bikin videonya aja karena supaya teman-teman tahu spesifikasi iPhone 6s Plus itu kuatnya sampai mana, dan spesifikasi iPhone 8 Plus ini lebih kuat seberapa dari iPhone 6s Plus. Di sini bisa kita lihat ya kan, ini iPhone 6s Plus punya Rizal ya. Ini kita pakai dulu untuk video comparison, dan sebelah kanannya ada 8 Plus. Kalian bisa lihat. Kalau misalkan kita bahas dari segi desain, dari desain ini keduanya nggak mirip ya, cuma untuk dari bentuk sama, tapi untuk finishingnya dia beda. Di bagian kiri iPhone 6s Plus ini dia masih menggunakan aluminium, terusnya ada dua garis antena di bawah dan di atas, serta kameranya tuh masih satu ya. Dan di iPhone 8 Plus ini sudah dibalut dengan Gorilla Glass, nih udah kaca, belakangnya kaca. Antena atas bawah juga udah nggak ada, digantiin ya di sini jadi biasa polos. Dan kameranya dua dia karena dia bisa ngebokeh. Untuk dari samping ini sama ya, semuanya sama. Untuk garis antena juga ditarik. Kalau untuk dari 8 Plus cuman di sini aja. Dan untuk 6s Plus ini ditarik dari belakang sampai ke samping. Untuk tombol mute juga sama, penempatan tombol volume juga sama, dan penempatan jack audio juga sama ya, jack audio. Maksud gue jack audio di iPhone 6s Plus ini masih ada, sedangkan di 8 Plus ini udah nggak ada jack audio karena dia colokan jack audionya udah jadi Lightning ya. Tapi penempatannya sama ya, kalian bisa lihat. Untuk kedua penempatannya sama, di speaker di sebelah kanan dan mikrofon sebelah kiri nih. Lubang baut juga sama. Dan untuk dimensinya ini sama ya, karena sama-sama 5,5 inci. Kalian bisa lihat kalau dirapetin dia nggak ada gap sama sekali, sama. Dan tombol set button, tombol lock screen di sini sama di sebelah kanan, dan sampai SIM tray-nya pun sama penempatannya, kalian bisa lihat ya. Jadi menurut gue yang berbeda kalau dari desain tuh cuman di bagian belakang, terusnya di bagian depan. Udah jelas di Corning Gorilla Glass-nya mungkin yang 8 Plus ini lebih unggul, lebih bagus, lebih tahan banting kayaknya. Terusnya kita lihat kalau untuk di iPhone 6s Plus ini, dia tuh belum ada fitur True Tone ya cuy. Jadi dia nggak ada True Tone-nya. Sedangkan kalau di iPhone 8 Plus ini sudah ada True Tone. Gue juga nggak tahu kegunaan dari fitur ini apa selain mendeteksi LCD yang ori atau enggak. Tapi sekarang LCD KW pun bisa di copy paste True Tone-nya. Dan minimal iPhone 8 yang udah ada True Tone-nya, untuk 8 ke bawah itu belum ada True Tone-nya. Oke. Dan sekarang kita bahas dari spesifikasi di iPhone 6s Plus ini. Dia tuh masih menggunakan Apple A9 Bionic, sedangkan di iPhone 8 Plus ini Apple A11 Bionic. Di sebelah kiri RAM-nya 3GB, dan di 8 Plus juga 3GB menggunakan RAM yang sama, cuman chipsetnya yang berbeda, naik 2 tingkat dari A9 ke A11 Bionic. Untuk dari LCD keduanya sama ya, semut. Bahkan di iPhone 6s Plus ini sudah menggunakan iOS 14, sedangkan di iPhone 8 Plus ini belum menggunakan iOS 14. Jadi teman-teman di sini juga bisa lihat ya gimana performa ketika iPhone 6s Plus ini kita pakai iOS 14. Nggak ada lag sama sekali ya kalau untuk dipakai sehari-hari. Smooth transisinya, cuma kalau untuk dipakai game mungkin berpengaruh.
Di sini bakal kita lihat juga iOS-nya sudah 14.1. Sedangkan untuk yang iPhone 8 Plus di sini iOS-nya masih menggunakan iOS 13.3. Berisik banget itu. Oke, jadi lanjut ya. Di sini memori yang 6s Plus ini 32 GB dan iPhone 8 Plus ini 256 GB. Oke, jadi kalau untuk dari performa ke memori itu nggak pengaruh ya cuy, mau memorinya segede apapun, game itu mau nge-lag atau enggak itu nggak ngaruh dari segi performanya. Kalau kalian lihat dari memori, karena yang mempengaruhi itu kapasitas dari CPU-nya, misalkan menggunakan Apple A8 atau Apple A9. Itu yang membedakan mau RAM berapapun, mau internal berapapun itu nggak ngaruh ke performa game. Oke lanjut, jadi game apa aja sih yang masih bisa dipakai untuk di iPhone 6s? Oke, game yang lagi in banget nih ada dua sekarang, yang lagi banyak dimainin sama orang-orang nih ya. Ada Genshin Impact dan ada PUBG Mobile. Nah pasti teman-teman yang pertama, bisa nggak sih iPhone 6s Plus tuh dipakai main PUBG Mobile sekarang? Jadi kalian bisa lihat sendiri, kita bakal bandingin. Kita buka bareng-bareng aplikasinya. Sekalian kita tes speed ya. Kita pastiin nggak ada aplikasi yang berjalan. Kita buka di sini cara bersamaan PUBG Mobile-nya. Oke, untuk 8 Plus dia masuk lebih awal. Kalian bisa lihat ya, dan untuk 6s Plus dia lebih belakangan ke lobbynya. Oke, dia udah masuk duluan. Oke, di sini kita nyalain speaker dari iPhone 6s Plus. iPhone 8 Plus maksud gua. Di iPhone 8 Plus ini speakernya 2 ya atas bawah, sedangkan di iPhone 6s Plus cuma 1 di bawah aja, belum stereo. Oke, kalian bisa lihat nih, gue kecilin dulu biar suaranya nggak balapan ya. Jadi yang pertama dari iPhone 6s Plus dulu nih, kita deketin. Untuk iPhone 6s Plus suaranya kita tarik, gedein. Di sini kalian bisa lihat ya performanya nggak terlalu smooth ya. Kalau bisa dibilang sih ini nggak ada smooth-smoothnya sama sekali. Back gimana ya? Oke, kita lihat ke settingan. Untuk settingan grafik kita lihat di sini. Smooth itu mentoknya bisa sampai high doang, terusnya balance H doang sampai high. HD high, HDR belum bisa, Ultra HD belum bisa ya, jadi ke kanan belum bisa. Jadi kita coba main di smooth high dulu, atau SD high kita mainin. Di sini kita ganti yang colorful. Oke, terusnya shadownya on. Grafiknya kayak gini kalian bisa lihat. Dan ini udah rada anget ya, padahal belum dimainin, masih di lobby. Dan sekarang kita lihat di iPhone 8 Plus. Untuk iPhone 8 Plus ini grafisnya tuh untuk HDR tuh sampai ultra. Kalian bisa lihat di sini ya. Dan perbandingannya seperti ini. Perbedaannya. Oke, jadi di sini bakal kita bandingin aja ya. Sini kalian bisa lihat perbedaannya. Oke, lebih enak kiri kanan deh. Nah, oke.
Jadi di sini kita coba main bareng dulu ya. Kita add nih temennya. Oke, keduanya udah ada di lobby ya nih. Bersamaan, sekarang kita start aja. Untuk masuk gamenya kalian bisa lihat ya, beda tipis lah. Kalian bisa lihat grafiknya serta frame rate-nya. Untuk iPhone 6s Plus ini dia menggunakan frame rate yang ekstrim. Ups, HP-nya mati. HP-nya mati, guys. HP-nya mati dong. Oke, nggak bisa pakai yang HDR, kepanasan mati dia. Oke nih, kita biarin dulu. Kita masuk game lagi ya. Oke, dia belum masuk iPhone 6s Plus ini. Nge-lag banget, nge-lag banget. Kita biarin dulu nih ya. Ini kita jalanin dulu aja nih karena nge-lag banget. Nah, kalian bisa lihat performanya. Lumayan bagus juga ya. Kalau misalkan kita lihat. Masih lumayan oke ya untuk iPhone 6s Plus ini. Tinggal skill kalian aja tuh. Untuk di iPhone 8 Plus jelas lebih smooth ya. Kalian bisa lihat perbandingannya. Sini lebih smooth.
Sekarang kita coba giroskopnya. Ada delay atau enggak untuk iPhone 6s Plus. Giroskopnya masih bagus ya. Nggak ada delay, itu giroskopnya sama kayak biasa. Cuma mungkin kalau nge-lag ya jadi pengaruh juga ya giroskopnya. Dan sekarang kita coba di 8 Plus yang the best giroskop di iPhone ya ini. Nah, ini lebih enak sih, lebih kayak licin gitu loh. Tapi overall mirip-mirip sih, nggak ada kayak misalkan jadi delay gitu di iPhone 6s Plus. Oke, jadi kayak gitu ya perbandingannya untuk main PUBG di iPhone 6s Plus masih bisa atau enggak, dan di iPhone 18 kalian bisa lihat sendiri. Untuk 8 Plus dan 6s Plus ini kalau kita lihat perbandingannya emang jauh banget ya, kalau kita lihat tuh jauh. Cuma dari sini kita bisa lihat kalau iPhone 6s Plus itu, ntar nih gue kill dulu nih berisik. Untuk iPhone 6s Plus itu sama dengan iPhone 6s, prosesornya sama, cuma yang beda tuh hanya RAM dan baterainya aja. Kemungkinan untuk dari performa kita bermainnya tuh sama ya, keduanya sama, nggak ada bedanya. Mungkin di ukuran layar aja mempengaruhi. Oke, jadi kayak gitu ya, dan kita bakal coba satu game lagi yaitu Genshin Impact. Oke, jadi ini kita keluarin aja. Dan di sini kita coba bermain Genshin Impact. Emang sih di App Store tuh tulisannya minimal device yang digunakan untuk main Genshin Impact tuh iPhone 8 Plus. Cuma di sini gue penasaran bisa nggak ya kalau iPhone 6s Plus kita main Genshin Impact. Oke, kita coba ya. Masuk duluan ya dia. Untuk di iPhone 6s Plus ini dia nggak masuk-masuk. Ini udah kemana dia masih stuck di sini? What the hell? Oke, dia nggak muncul-muncul ya. Untuk di iPhone 6s Plus coba kita ulangi lagi. Dia udah masuk di iPhone 8 Plus, sedangkan di iPhone 6s Plus dia nggak bisa untuk main Genshin Impact kayaknya ya, dia cuma stuck di sini. Dan ini kita lihat di iPhone 8 Plus. Untuk settingannya bisa kita lihat di sini, grafiknya pakai menengah, semuanya menengah ya. Tuh, FPS-nya juga pakai yang 30. Cuman udah lumayan sih. Cuma untuk di iPhone 6s Plus dia nggak bisa cuy. Nah,
kan dia ngehang gitu, nggak bisa ya. Jadi kalau untuk main PUBG sama game kayak Mobile Legend gitu masih aman. Cuma kalau misalkan 6s Plus di iPhone seri 6 tuh kalian pakai buat main game-game berat kayak Genshin Impact tuh dia nggak bisa cuy. Oke, jadi sampai segini dulu aja video gue hari ini. Jangan lupa ya buat kalian subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu di video berikutnya. Goodbye. Dah. Credit cards and the scammers.